Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inredu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 9 bab 3 SMP MTE sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, maka peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Nah, jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia berarti ada jaminan gitu ya ketika kita mengeluarkan pendapat. Tapi mengeluarkan pendapat yang seperti apa? Tentunya Indonesia merupakan negara hukum. Maka oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum atau berdasarkan aturan yang ada. Nah, dalam rangka menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, negara memberikan jaminan melalui apa? Melalui peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan kepada warga negara dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya. Lalu, peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur tentang kemerdekaan berpendapat warga negara? Nah, berikut ini ada beberapa jaminan kemerdekaan berpendapat dalam instrumen nasional di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan berpendapat melalui beberapa pasal sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama ada di pasal 28F mengakui bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun pasal yang berikutnya yaitu pasal 28E ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang berikutnya pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, perlu ditegaskan kembali bahwasanya mengeluarkan pendapat di sini artinya tidak semau gue, artinya tidak seenaknya, melainkan harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada gitu ya, seperti itu. Jadi boleh kita bebas mengeluarkan pendapat asalkan dengan sopan, santun, sesuai dengan etika yang ada di masyarakat atau bangsa dan bernegara kita ini. Nah, yang kedua, selain tadi jaminannya ada di undang-undang, yaitu ada di Undang-Undang Pasal 28, yang berikutnya adalah Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia pada pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih lanjut, pasal 21 menjamin juga bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, jadi sekali lagi selain tadi jaminan kita ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berikutnya terdapat di dalam Ketetapan MPR. Nah, Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk apa? Untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, ada di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ketiga ditegaskan lagi dalam pasal 23 ayat 2 tentang Undang-Undang gitu ya nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kita itu boleh mengeluarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Akan tetapi harus tetap wajib memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Jadi tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang ada gitu ya. Yang keempat, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pasal 5 menjamin bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum. Yang berikutnya, yang kelima, jaminan kita mengeluarkan pendapat ya, bebas mengeluarkan pendapat itu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, bahwa pers nasional berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan juga benar. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan hukum yang menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya. Artinya, setiap warga negara dalam menyampaikan pikiran dan juga pendapatnya, baik secara lisan maupun secara tulisan lewat media sosial dan lain sebagainya, mendapatkan perlindungan hukum. Nah, yang berikutnya yaitu tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai berikut ya. Tujuan dari pengaturannya yang pertama untuk mewujudkan kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Tentunya bebas dan juga bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua yaitu untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Adapun tujuan yang berikutnya yaitu mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Yang berikutnya, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan ataupun kelompok. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.